outer, biar satu suara ya. Ini handle, yang ini outer, yang ini inner, yang ini insert gitu. Jadi dia ada 4. Nah, cara pasangnya handle dengan outernya dulu. Cara pasangnya ini dia seperti ulir, dipasang, diputar searah jarum jam sampai maksimal, bisa diputar lagi. Terus kemudian memasukkan si inner, ini outer. Jadi handle, outer, inner, insert. Inner, outer. Iya, handle, outer, inner, insert. Nah, cara pemasangan si innernya, ini kan ada 2 bagian nih. Nah, yang sebelah kanan saya, ini dia ada keramiknya, ada warna putih-putihnya. Nah, posisi yang ada keramiknya ini, dia tuh di luar. Jadi dia kan seperti ini. Karena kan dia bipolar ya, bipolar kan siklus si elektrikalnya kan ada di ujungnya ya, ujung bipolarnya. Jadi dia pengamannya tuh ada bagian keramiknya. Jadi ini pastikan di luar seperti ini, jangan terbalik. Nah, untuk di bagian sebelah kiri saya, ini dia biasa, tapi dia ada bagian yang berlubangnya. Ini tuh buat penguncinya. Nah, ini kan sudah terpasang ya handle dengan outer. Nah, cara pasang si innernya, dia posisinya seperti ini, posisi terbuka, si handle-nya, posisi terbuka. Iya, ini posisi terbuka seperti ini. Terus kita pasang. Nah, untuk memastikannya, ini kan ada lubang ya, lubangnya itu posisinya tuh di atas untuk penguncinya. Mau bawah ataupun itu kan lubangnya tuh ada 2, atas dan bawah. Lubangnya kan atas dan bawah nih. Nah, penguncinya kan ada di sini. Logikanya kan kalau misalnya mau dikunci tercapit, dia posisinya harus sejajar gitu supaya terkunci. Jadi dia posisinya seperti ini. Jadi jangan miring begini. Oh iya. Kalau misalnya miring seperti ini, dia nggak akan terkunci atau dia akan lepas gitu. Pada saat berarti harus atas bawah ya. Iya, atas bawah seperti ini. Dia posisinya di atas yang lubangnya. Ininya ditekan. Si bagian tekanannya itu ditekan. Iya, bagian bawahnya itu ditekan. Seperti ini. Terus pastikan dia tuh bisa maju mundur. Ini kan bagian outernya ya, di ujung outer ini nih. Nah, terus pastikan dia tidak terlepas. Ini berarti posisinya sudah terkunci gitu. Terus kemudian memasukkan si insertnya seperti ini, keluar. Nah, ini ditekan. Nah, ini kan saya merasa sudah maksimal nih. Dilepas, kemudian ini didorong lagi sampai bunyi klik gitu. Dia terkunci. Coba dulu. Ditekan sampai maksimal, sampai ini ditahan, terus baru ditekan lagi. Ya, jadi pas begitu saya masukkan, tadi kan insertnya kan sambil saya tahan nih, sambil saya tekan, dia kan masih terbuka dong gitu. Nah, kira-kira udah maksimal, udah nggak bisa, itu jangan dipaksa sih, jangan dipaksa. Kira-kira sudah maksimal, dilepas bagian si tekanan ini, terus coba didorong lagi sampai bunyi klik gitu. Nah, pastikan pas sebelum pada saat mau digunakan atau pada saat mau ditransfer misalnya gitu, ini bisa dipakai seperti ini. Kalau misalnya dia tidak mau menutup seperti ini, berarti belum terkunci. Kalau menutup tidak bisa membuka, berarti belum. Gini, misalnya ini aku gini ya. Nah, ini kan begini nih. Berarti ini posisinya masih ada yang longgar, belum terpasang dengan sempurna gitu. Kita coba lagi. Nah, sampai dia bunyi klik dan dia bisa tertutup si bagian insertnya ini, terkunci sama si bagian inner. Ya. Dia apa longgar bagian atas, terus bisa dilepas. Oh, dia lebih gampang ya cara ngebukanya dibandingkan S-Class. Gitu. Tinggal dibuka seperti ini. Terus nanti tinggal dibersihkan sisa-sisa bekas operasinya. Terus cara pasangnya, pastikan dia posisinya ini datar. Jadi jangan sampai dia posisinya ini kan nonjol nih. Pastikan pas begitu mau dipasang ini tertekan. Nah, seperti ini kan dia nggak longgar ya. Terus kita masukkan ini ada pengunci. Jadi sini ada kayak pembatas dengan penguncinya di sini. Posisinya sejajar seperti ini.
Terus kita pastikan dia posisinya di sini kan juga ada yang berlubang dengan iya ada pasaknya gitu ya. Jadi posisikan sejajar seperti ini. Terus kita tahan, terus kita kunci gitu. Ya ini juga sama. Ini yang bentuknya lurus, sama nanti yang dia sickle knife yang kayak bulan sabit. Nah ini juga bisa dibuka. Cara membukanya yang sekiranya silver blade yang ini apa kosong? Jadi nggak perlu beli satu set ini, jadi beli pisaunya aja. Gitu. Jadi ini terdiri dari 3 bagian, ada handle, outer, sama inner. Nah ini cara pasangnya, ini cara memasukkannya seperti ini. Ini kan ada bagian yang melengkung dengan bagian yang datar. Kalau dipegang coba, yang bawah tuh melengkung, yang atas itu datar. Nah di sini disesuaikan masuknya. Di sini seperti ini. Sebenarnya yang harus belajar kayu banget tuh CSS deh. Nah kemudian ini handle-nya, cara pasangnya ini di posisi terbuka seperti ini. Jadi kan posisi terkunci ya, tertutup. Ini posisi terbuka. Nah kemudian di sini bagiannya disesuaikan seperti ini. Ini kan ada lengkungan, terus ada yang menonjol ya. Kalau dilihat, nah ini dipasang seperti ini dalam posisi sejajar, biar kelihatan gini. Nah seperti ini. Jadi di posisinya harus kayak jadi lingkaran gitu. Terus baru kita dorong seperti ini, baru kita kunci. Ini posisi terkunci seperti ini. Terus pastikan didorongnya tuh kita pastikan dia masuk seperti ini, baru kita kunci. Kalau selesai penggunaan pastikan dia dimasukkan lagi ke dalam. Itu ada beberapa ukuran, ada beberapa jenis. Ini yang 0 derajat, nanti ada yang 30 derajat, sama yang agak lebih panjang. Nah untuk teleskopnya sendiri pegang itu gentle. Nah pegang itu di bagian eyepiece-nya, jadi jangan di bagian batangnya seperti ini, karena kalau saya pegang batangnya ini bisa bengkok. Nah kalau misalnya dari kasus nih, kalau saya bengkok dia itu udah kurang maksimal gitu lah, nanti kan angle-nya pasti akan berubah kan derajatnya gitu. Jadi pastikan pegang itu di bagian eyepiece seperti ini. Nah untuk nanti pembersihan, pastikan bagian adaptor yang untuk light source ini dilepas, ini bisa dibuka. Jadi teleskop source ini dia kompatibel nih sama light cable-nya Wolf maupun Olympus. Nah seperti ini tuh ada 2. Jadi pastikan pas pada saat pembersihan ini posisinya terbuka gitu. Jadi jangan sampai ini pernah ada kasus juga nggak dibuka bertahun-tahun, akhirnya dia mengarah, udah nggak bisa dibuka lagi gitu. Nah kalau pas pada saat pemasangannya lagi, pastikan semua bagian itu kering. Jadi jangan sampai ada sisa air ataupun cairan enzimatik gitu. Ini juga, ini cara pasangnya tinggal dia seperti ulir aja sih, dibuka dipasangnya searah jarum jam, dibukanya berlawanan arah jarum jam gitu. Nah terus kemudian ini ada namanya Seat Clear Vision. Ini buat teleskop, jadi nanti pada saat penggunaan, ini lebih ke penggunaan sih, supaya nggak rusak ataupun ada bekas. Nanti kan akan pakai holding arm nih gitu. Nah ini sebagai pengamannya gitu, pengaman si teleskopnya. Ini cara pasangnya, posisinya dia seperti ini tuh terkunci.
Kalau sejajar gini dia terkunci. Kalau misalnya posisi terbuka dia seperti ini, garis ketemu dengan 0 di sini, garis ketemu dengan 0. Nah di teleskopnya di sini akan ada angka 0. Ini harus posisi sejajar seperti ini, dimasukkan sampai rapat, terus baru dikunci seperti ini, sejajar semua. Nah ini dia nggak akan lepas. Kalau misalnya kita pasangnya terbalik kayak gini ya, kan kadang mungkin buru-buru atau gimana, dia akan terlepas seperti ini. Nah yang ditakutkan adalah teleskopnya jatuh dengan head kameranya. Jadi memang harus benar-benar yakin dia sejajar seperti ini, terkunci, pastikan dia nggak terlepas, baru bisa dipasang ke head kamera gitu. Nah ini kan ada 2 konektor nih. Konektornya ini dia berfungsi untuk mengclearkan pandangan. Misalkan pas begitu masuk kan kadang bisa ada uap atau apa, jadi menghalangi pandangan gitu ya. Ini tuh bisa pakai air gitu kan, cairan gitu untuk membersihkan lensanya. Di sini tinggal cara pemasangannya tinggal dilihat dari sini aja. Panah ke dalam berarti dia masuk. Jadi spetnya itu di sini. Bagian setnya bisa pakai ditambahkan selang misalnya gitu kan, tubing setnya yang kecil. Takutnya kalau misalnya langsung spet kan menghalangi ya, jadi mungkin di sini tubing set baru spet masuk ke sini yang tanda panah ke dalam, terus dia akan masuk ke dalam si teleskopnya ke sini dan membuangnya ke sini. Ini pembuangannya, ini masuk in, ini inflow, ini outflow. Nah yang ini juga sama. Jadi kalau misalnya ini kan ada 2 nih, ada yang hijau dengan yang merah, itu disesuaikan dengan warna kulit teleskopnya, karena yang di bagian distalnya dia beda. Yang ini kan 30, irisan 30, ya ini 0 derajat. Ya ini 30-nya yang 0 dipakai sini bisa, tapi nanti akan menghalangi pandangan kita. Kalau bisa sih pakai cairan enzimatik kan bisa. Terus nanti untuk bagian ABS-nya ini pasti pakai kasar halus sih. Jadi cara pembersihannya juga jangan dikosok-kosok gitu. Jadi searah jarum jam atau berwarna arah jarum jam, harus satu putaran lah intinya gitu. Nah kalau misalnya untuk ini bisa disikat sih, bisa pakai yang sikat halus kan. Kenapa? Gak boleh direndam. Direndam pakai apa? Direndam kan biasanya kan cuman direndam dulu biasanya kan kalau misalnya untuk kayak lamanya perendaman kan tergantung dari cairannya nih kan, biasanya suka ada SOP-nya ya, setiap cairan beda-beda. Nah itu mengikuti prosedur cairannya gitu. Tapi kalau misalnya untuk direndam dia direndam. Kalau misalnya direndam bisa, terus nanti untuk penyikatannya pastikan sih ini jangan disikat sih ya bagian ABS-nya, paling cuma dilap pakai kasa yang halus, terus bagian ujung ini bisa disikat. Itu aja sih paling. Ini nanti dibuka posisinya pada saat pembersihan. Nah ini untuk nanti pada saat sterilisasi ini dipasang seperti ini juga nggak masalah. Jadi si plastik ini memang dia bisa diotoklaf. Nah untuk sterilisasinya sih aku menyarankannya untuk diotoklaf aja. steam ya di sini ya, Iya, steam. Dia maksimal di suhu 134. Paling kan steam kalau nggak salah Berapa di sini? 121 ada 121 1 sama 132 kalau nggak salah ya. 34 di sini ya. Kurang lebih itu. Jadi kalau misalnya dari manualnya maksimal suhu dari steam sterilisasi itu 134 gitu. Jadi dia masih bisa